dan dalam perayaan Ekaristi ini akan menerima perutusan dari Bapak Uskup sebagai pelayan resmi gereja untuk menjalankan tugas mereka sebagai katekis di tengah-tengah umat dan masyarakat. Seorang katekis adalah pengajar iman dan pewarta sabda Allah lewat teladan dan kesaksian hidup mereka. Panggilan menjadi katekis merupakan panggilan luhur, yakni mengambil bagian dalam tugas pengajaran Yesus Kristus di dunia ini sebagai guru atau nabi. Gereja lokal akan kokoh jika iman umat kokoh dan kuat. Dalam upaya memperkokoh iman umat, maka dibutuhkan pengajaran dan pembinaan iman secara kontinu dan berjenjang. Hal ini merupakan tugas utama gereja, yaitu mewartakan kabar sukacita kepada semua orang. Oleh sebab itu, melalui semangat yang termuat dalam Kanon 747 dan 773, para katekis hendaknya melayani dengan segenap jiwa dan raga, sama seperti Yesus yang datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Katekis juga hendaknya mampu bekerja sama dengan pastor paroki dan seluruh umat dalam upaya membina dan mengembangkan iman umat. Semoga para utusan ini senantiasa setia dalam hidup mereka sebagai seorang katekis. Maka mari kita menghantar mereka dengan doa dan pujian. Kita berdiri menyanyikan nyanyian pembuka. Kita
Hari ini kita berhimpun pada hari Minggu ke-23 masa biasa. Pokok pewartaan hari ini adalah kita ikut bertanggung jawab atas keselamatan bersama. Dan dasarnya adalah cinta kasih. Bahkan ikut bertanggung jawab dan menunjukkan karya keselamatan adalah perintah Yesus sendiri. Maka dengan cara-cara yang baik kita diharapkan agar supaya mengembangkan sama kita dengan cara-cara yang tepat. Hari ini kita juga akan saksikan 10 calon katekis yang akan diutus melalui misi mereka yang berarti perutusan secara resmi dari gereja. Kita bersyukur atasnya dan juga bisa doakan mereka. Mari kita siapkan diri kita, kemudian kita sedang mengatur bahwa kita orang berdosa, agar supaya kita layak merayakan misi ini. Bersama kita nyatakan sesal dan tobat kita. Saya mengaku pada
Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena telah Kau selamatkan serta Kau angkat menjadi putra dan putri-Mu. Anugerahkanlah para pilihan-Mu yang mengimani Kristus perhatian penuh cinta kasih agar dapat memperoleh kebebasan sejati dan hidup yang kekal. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan. Wahai engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, "Hai orang jahat, engkau pasti mati," dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu, Aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita memandang wajahnya dengan lagu syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya, serta kawanan dombanya.
seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab siapa saja yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat,
Pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika dua orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, baik yang ada di dalam gereja ini maupun juga yang dari tempat masing-masing. Kita baru saja mendengar pewartaan melalui bacaan-bacaan hari ini yang pada pokoknya berbicara mengenai tanggung jawab kita terhadap keselamatan sesama. Sebenarnya ini sudah sangat nyata kita hidupi, sudah sangat nyata kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari. Sangat manusiawi. Kita berusaha agar supaya pasangan hidup kalau di dalam keluarga pasti juga ikut bertanggung jawab, bahkan tanggung jawab besar bagi keselamatan pasangannya. Demikian pun terhadap anak-anak. Orang tua bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan serta keselamatan anak-anaknya. Bahkan juga terhadap sesama kita yang lebih luas, terhadap tetangga misalnya. Kita pun juga ikut serta bertanggung jawab atas keselamatannya. Bahkan juga di tengah masyarakat kita. Tentu dasar untuk bertanggung jawab ini bagi manusia adalah kemanusiaan. Tapi bagi orang beriman, bagi kita dasarnya lebih mendalam. Karena dasarnya adalah cinta kasih. Dasarnya bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita ingin agar supaya orang-orang lain pun, sesama kita, siapapun menerima keselamatan itu. Maka dasarnya adalah dasar sebagaimana dalam bacaan yang kedua hari ini kita dengar, yaitu kasih. Bahkan ikut serta dalam penyelamatan samanya menjadi salah satu perintah Tuhan bagi kita, yaitu perintah agar supaya mengasihi sama siapapun juga, bahkan juga perintah untuk mewartakan kebenaran, mewartakan Injil, agar supaya semua orang percaya dan diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan yang pertama kita dengar agar supaya orang tidak lalai mengenai hal itu. Membiarkan orang tidak selamat, bahkan membuat orang tidak selamat,
Sungguh itu suatu kelalaian, bahkan juga sebuah kesalahan. Maka hendaknya kita tidak lalai akan tugas kita, yaitu ikut serta dalam keselamatan samanya sebagai salah satu tanggung jawab kita. Tadi dalam bacaan Injil digambarkan bagaimana caranya. Salah satu yang tadi digambarkan adalah menegur. Tentu maksudnya agar supaya orang betul-betul peduli terhadap orang lain yang ada dalam kesalahan, agar supaya bertobat, agar supaya orang lurus kembali hidupnya baik lagi sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Tentu tidak hanya cara seperti itu yang bisa kita lakukan. Dengan mengarahkan, dengan menasihati, dengan memuji, semuanya itu sebagai cara-cara yang diberikan kepada kita sebagai manusia untuk sungguh peduli bagi keselamatan sama kita, bagi orang lain siapapun juga. Memang sungguh tidak begitu mudah, apalagi kalau untuk menegur. Karena kadang-kadang takut kalau relasinya menjadi terganggu. Tapi sebenarnya menjadi sangat penting kalau kita tahu bahwa orang lain memerlukan itu. Karena tidak bisa sadar dengan sendirinya. Karena memang perlu untuk ditegur, karena memang belum bisa mengarahkan diri sendiri. Seperti kepada anak-anak. Anak-anak adalah orang yang sedang bertumbuh dan berkembang, bahkan mencari arah hidup, dan kita berwajib untuk mengarahkan agar supaya ke arah yang benar. Tidak mungkin seorang anak yang masih mencari seperti itu dibiarkan dan dibiarkan untuk mencari sendiri, menemukan sendiri, dan kita tidak peduli. Maka saya kadang-kadang menjadi prihatin kalau mendengar berita siswa yang ditegur oleh gurunya, lapor orang tuanya, dan orang tuanya marah. Tentu ini adalah suatu hal yang salah kaprah. Orang tua pun mesti berani menegur anaknya kalau anaknya memang bersalah. Karena kalau tidak, bahkan terus-menerus dipuji, terus-menerus diberi apa yang dikehendaki, maka kelihatannya itu adalah kasih, tapi yang terjadi adalah membiarkan anak masuk dalam suatu situasi yang tidak sehat. Masuk dalam situasi yang bisa mencelakakan anak-anak itu. Kadang orang tua tidak berani menegur atau tidak berani menolak permintaan anaknya. Maka anak-anak itu akan bertumbuh dan berkembang dalam situasi seakan-akan semua yang dikehendaki akan diberikan. Dan kalau tidak diberikan akan marah dan kecewa. Bahkan kadang-kadang ditegur pun juga tidak mau. Sehingga anak-anak yang seperti itu akan menjadi anti kritik, anti ditegur. Tapi ujung-ujungnya adalah tidak berkembang dengan baik. Termasuk hal-hal yang sungguh sangat sepele. Makanan misalnya, semua hal makanan yang diminta selalu diberikan. Padahal anak-anak belum bisa mengatur sendiri bagaimana makan yang baik. Anak-anak belum bisa mengatur ritme kehidupan yang baik. Dan itulah menjadi tugas kita, tugas orang tua,
untuk mengarahkan, untuk menasihati, bahkan juga untuk menegur. Tentu kita juga diharapkan agar supaya berlaku yang seperti itu kepada orang-orang lain yang kita tahu persis memerlukan bantuan untuk diarahkan, memerlukan bantuan untuk dinasehati, memerlukan bantuan untuk bahkan ditegur kalau perlu, agar supaya orang berubah, bertobat, dan kata Injil, kamu akan memperoleh orang itu, sehingga orang itu juga selamat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita orang-orang yang memang bukan hanya diminta agar supaya mengarahkan orang lain, menegur orang lain, tapi kita mempunyai dasar yang sangat kuat, yaitu dasarnya adalah cinta kasih. Maka menegur, mengkritik bukan karena sakit hati, menegur, mengkritik bukan hanya kemauan pribadi untuk kepentingan dirinya, supaya merasa menjadi yang benar dan orang lain yang salah. Tapi kita berdasarkan kasih. Kita menegur juga karena kasih, kita memperingatkan juga karena kasih, tapi kita juga memuji karena kasih yang sama. Maka kita sebagai orang-orang beriman selalu harus mengingat bahwa perintah untuk ikut serta dalam mewujudkan karya keselamatan bagi siapa saja adalah perintah Tuhan. Maka pada hari ini kita menyaksikan 10 orang yang akan diteguhkan, yang akan diutus menjadi katekis adalah orang-orang yang mau mewartakan kabar gembira, yang tugasnya mewartakan Injil, mewartakan keselamatan kepada siapapun, agar supaya semakin banyak orang menerima keselamatan yang sama, bahkan keselamatan yang abadi. Maka kita bersyukur atas calon katekis yang akan diteguhkan, akan diutus melalui Missio Kanonika hari ini. Kita doakan semoga mereka sungguh setia menjadi katekis-katekis, pengajar-pengajar yang sungguh mengemban tugas perutusan Tuhan sendiri, dan mereka dengan setia melaksanakannya dengan dasar cinta kasih, juga agar supaya semakin banyak orang bertumbuh dan diselamatkan. Mari kita hening sejenak. Saudara-saudari terkasih, kini kita memasuki upacara Missio Kanonika. Para calon katekis yang terpilih akan dipanggil namanya satu persatu dan dipersilakan untuk maju dan berdiri di depan altar. Clara Wetuk Dea, Anjali, Rosalina Serli Irim, Maria Asniyanti Toji, Filipus Gena Danga, Wari, Novianus Isang, Irawati Teris, Martinus Moron, Julius Boro Kalan. Yang mulia Bapak Uskup, di hadapan kita telah hadir para calon katekis. Mereka telah dididik dan dibekali, dibentuk dan dilatih dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan kateketik dan pastoral selama kurang lebih 4 tahun di Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan, Kuskupan Agung Samarinda. Kami atas nama keluarga besar Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan, Kuskupan Agung Samarinda menyerahkan kepada Bapak Uskup para calon katekis yang hadir di tengah-tengah kita pada saat ini.
Kami mohon Bapak Uskup berkenan mengukuhkan dan mengutus mereka dalam pelayanan suci untuk membangun gereja dan dunia demi kemuliaan Allah. Saudari dan saudara calon katekis, perutusan sebagai katekis yang akan saudara dan saudari terima adalah suatu karunia dari Allah, sekaligus tugas dan perutusan dengan tanggung jawab yang berat. Oleh karena itu, saya akan menanyakan kesetiaan dan kesiapan saudara dan saudari untuk mengemban tugas dan perutusan suci sebagai katekis. Saudara-saudari terkasih, bersediakah saudara dan saudari menerima dan mengemban tugas dan perutusan suci sebagai katekis yang akan mendampingi dan mengajar umat Allah berdasarkan visi dan misi keuskupan? Sanggupkah saudara-saudari untuk tetap setia dan tekun menjalankan kehidupan spiritual dan rohani berdasarkan visi dan misi Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda sebagai pedoman dan sikap hidup di tengah umat yang dipercayakan kepada kalian? Sanggupkah saudara-saudari menjalankan tugas dan perutusan suci ini secara bertanggung jawab, baik dalam keadaan suka maupun duka, dengan segenap hati dan segenap kemampuan yang dianugerahkan Allah kepada kalian? Terima kasih atas kesetiaan dan kesanggupan saudara dan saudari untuk menerima tugas dan perutusan suci ini. Atas kehendak Allah, saya akan mengukuhkan saudara dan saudari sebagai katekis yang akan berkarya mewartakan kabar baik keselamatan Allah kepada seluruh umat. Saudara-saudara terkasih, kini ucapkanlah janji kesetiaan Anda di hadapan Allah dan seluruh umat yang hadir di sini sebagai komitmen suci dalam menjalani tugas dan perutusan kalian sebagai katekis. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, kita semua telah mendengarkan kesetiaan dan komitmen suci para calon katekis ini dalam tugas dan pelayanan yang sudah dipercayakan Tuhan dan gereja kepada mereka. Maka marilah kita mohon berkat Allah bagi mereka. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada hari ini Engkau telah memilih para saudara dan saudari ini untuk menerima tugas dan tanggung jawab mereka sebagai katekis. Sutilah Engkau mendengarkan dan menerima janji kudus yang telah mereka sampaikan dengan rendah hati untuk menjadi pelayan dan pewarta kabar baik bagi seluruh umat. Buatlah mereka mampu mengungkapkan segala pikiran, gagasan, dan pengetahuan dan pemahaman yang sudah Engkau anugerahkan kepada mereka dalam menunaikan tugas panggilan suci-Mu. Beranikanlah mereka menghadapi dan melewati segala tantangan dan kesulitan yang akan mereka temukan, karena sejatinya Engkau sendirilah yang mengutus mereka. Sutilah Engkau mendampingi dan menolong mereka agar selalu setia dalam menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada mereka dengan penuh rasa tanggung jawab.
teguhkanlah janji dan kesetiaan mereka, dan turunkanlah rahmat kasih-Mu dalam diri mereka, agar melalui pelayanan mereka semakin banyak orang mendengarkan sabda-Mu dan memperoleh keselamatan. Semoga Allah yang menganugerahkan tugas suci ini menguatkan saudara sekalian dengan berkat-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan dan Allah kami, sumber segala berkat, curahkanlah berkat-Mu atas kitab suci, Alba dan Rosario ini sebagai lambang pelayanan dan pewartaan. Dampingilah dan bimbinglah para katekis ini dalam karya pelayanan dan pewartaan sabda-Mu. Semoga mereka dapat mencari kehendak-Mu dan mengalami kebaikan-Mu, serta mewartakannya kepada sesama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Clara Wetugdea. Anjali. Rosalina Serli Irim. Maria Asniyanti Toji. Filipus Gena Danga. Wari. Novianus Isang. Irawati Teris. Martinus Moron.
Julius Borokalan. Doa umat. Saudara-saudari, Yesus bersabda, "Di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku hadir." Maka dengan Yesus di tengah-tengah kita, dapatlah kita berdoa kepada Bapa di surga. Bagi gereja masa sekarang, ya Bapa, tabahkanlah gerejamu pada masa sekarang ini, agar berani menyuarakan peringatannya terhadap ketidakadilan dan kekerasan yang berkecamuk di tengah masyarakat. Semoga umatmu semakin teguh memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang mencari kebenaran, ya Bapa, bimbinglah mereka yang mencari kebenaran. Semoga perjumpaan dengan umat-Mu membawa mereka pada Kristus Sang Kebenaran Sejati. Semoga umat-Mu semakin teguh memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang tidak dikaruniai anak, ya Bapa, hiburlah keluarga-keluarga yang tidak dikaruniai anak dengan kasih-Mu, sehingga mereka menyadari bahwa masih ada anak-anak yang amat membutuhkan uluran cinta dan kasih sayang mereka. Semoga umat-Mu semakin teguh memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, ya Bapa, curailah kami cinta kasih-Mu, sehingga kami dapat mencintai siapapun juga tanpa membeda-bedakan. Semoga umat-Mu semakin teguh memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para katekis yang hari ini telah menerima perutusan, sudilah Engkau mendampingi dan menolong mereka, agar selalu setia dalam menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada mereka dengan penuh tanggung jawab. Marilah kita mohon. Kita menghantar semua wujud yang dimohonkan oleh saudara-saudari kita untuk dipersatukan dengan doa gerejamu yang sedang berhimpun dalam peran iman ini. Kita menghaturkan syukur yang dihantar saudara-saudari kita atas segala karunia, berkat dan kemurahan Tuhan yang mereka nikmati, mereka alami dan syukuri. Kita menghantar segala pengharapan dan kerinduan saudara-saudari kita yang dalam situasi yang khusus, yang sungguh-sungguh merindukan belas kasih Allah, kemurahan dan kebaikannya lewat pertolongan doa gereja bagi mereka. Kita mempercayakan jiwa-jiwa
yang memerlukan belas kasih dan kerahiman Tuhan untuk dapat menikmati kebahagiaan kekal bersama para kudus Allah di surga. Secara khusus kita berdoa bagi para katekis di kuskupan ini yang telah mendahului kita. Semoga mereka yang dalam hidup mereka mewartakan kasih Allah dan keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita, menikmati kepenuhan pengharapan mereka yang mereka wartakan bersama dengan gereja. Marilah kita mohon. Ya Allah Bapa kami, karena diperkuat oleh sabda-Mu, maka setiap kali kami mengikuti Ekaristi, kami ulangi lagi pilihan kami pada Putra-Mu. Engkaulah yang memberi kami kekuatan agar kami semakin menyelami tuntunan-tuntunan pilihan itu. Semoga Kau terima usaha saling mengasihi kami dalam korban Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa.
Saudari-saudara, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber kedamaian, kami Kau perkenankan mengabdi Engkau dalam roh dan kebenaran, serta hidup dalam damai. Semoga kami dengan persembahan ini pantas menghormati Engkau, dan semoga keikutsertaan kami dalam pengarayaan ini meneguhkan kami dalam iman dan kerukunan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantasan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau yang menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon berkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak mengharap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus timbul menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Justinus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, Hakimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sutilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa
dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan senantiasa bersamamu. Sampaikan damai Kristus. Saudari-saudara, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan kepada saya, tapi bersabda saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut menyehatkan juga rakyat kita, melindungi kita dan mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Sekarang aku tak dapat menyambut
Selamat pagi, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua STKPK Bina Insan, Pastor Wilfridus Samdirga Wijaya. Kemudian untuk sambutan yang kedua, kami mohon dengan hormat disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Uskup Monsinyur Justinus Harjo Susanto MSF, sekaligus nanti memberikan berkat dan perutusan. Kami juga mohon kesediaan Bapak Uskup dan para pastor untuk foto bersama dengan Sivitas Akademik STKPK Bina Insan. Oleh karena itu kita dengarkan sambutan-sambutan, waktu dan kesempatan disilakan. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Uskup Agung Kuskupan Agung Samarinda Monsinyur Justinus Harjo Susanto MSF. Yang kami hormati Pastor Moses Komela yang merupakan Vikjen Kuskupan Agung Samarinda, sekaligus juga Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STKPK Bina Insan. Yang kami hormati Pastor Agustinus Gunawan, Ekonom Kuskupan Agung Samarinda, dan juga Pastor Puput yang
berkesempatan hadir juga bersama dengan kami pada perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami semua bersyukur atas rahmat, atas kelimpahan rahmat yang dilimpahkan oleh Allah kepada Civitas Akademika STKPK Bina Insan atas diutusnya 10 orang katekis pada tahun ini. Tahun ini memang dengan jumlah lulusan yang sedikit dan juga tentu dengan jumlah utusan atau calon yang diutus juga sedikit. Namun demikian jumlah tentulah memang cukup menentukan, tetapi bukan segala-galanya. Yang penting adalah semangat dari setiap katekis yang diutus ke tengah-tengah dunia dengan berbagai macam bentuk karya dan pekerjaan, sehingga dengan bantuan rahmat Allah dan Roh Kudus tentu 10 orang katekis yang diutus ini bagaikan juga nantinya dengan semangat 10 orang yang siap untuk mewartakan sabda Tuhan baik dalam kata maupun dalam karya. Oleh karena itu pertama juga kami ucapkan profisiat bagi 10 orang katekis yang baru saja dikukuhkan dan diutus ke tengah-tengah dunia, ke tengah-tengah pekerjaan nantinya dan juga dalam seluruh kehidupan kalian. Kami mewakili Civitas Akademika STKPK Bina Insan mengucapkan limpahan terima kasih kepada Bapak Uskup yang telah memimpin perayaan Ekaristi sekaligus juga mengutus 10 orang lulusan kami untuk terjun ke tengah-tengah dunia menjadi pewarta Injil, menjadi pewarta sabda Tuhan di tengah-tengah dunia. Kami juga mengucapkan limpahan terima kasih kepada Pastor Moses selaku Pastor Paroki Katedral yang juga telah menyediakan tempat, menyediakan kesempatan bagi kami untuk melaksanakan perayaan Ekaristi Missio Canonica pada hari ini. Kami juga mengucapkan limpahan terima kasih kepada siapa saja yang telah mendukung seluruh kegiatan Missio Canonica bahkan sampai ke esok hari dalam kegiatan wisuda. Banyak terima kasih kami ucapkan bagi semua saja yang sudah terlibat dalam seluruh kegiatan ini mulai dari kemarin, hari ini hingga esok. Selain itu juga mewakili Civitas Akademika STKPK Bina Insan, kami juga mengucapkan limpahan terima kasih kepada seluruh pastor paroki yang juga sudah mengutus para mahasiswa-mahasiswi untuk berkarya, untuk berkuliah di STKPK Bina Insan. Kiranya dengan rahmat dan bantuan Allah, lulusan-lulusan nantinya dapat membantu dan mendukung karya pastoral di paroki-paroki di Kuskupan Agung Samarinda, bahkan di kuskupan-kuskupan lainnya seperti Kuskupan Tanjung Selor bagian dari Apokayan, terus Kuskupan Pontianak, dari mana? Sintang, satu dari Kuskupan Sintang, kiranya berkarya baik-baik juga nantinya di Kuskupan Sintang. Sedangkan yang lainnya dari dari Melak, dari Longbentuk, dari Selabing, dari Barong, dari Ritan, kiranya semua nanti bisa berkarya di tempat masing-masing, bahkan di tempat orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, demikian kiranya yang kami dapat sampaikan.
setelah ini nanti juga ada syukur bersama di Aula Bina Insan. Kiranya nanti bisa kita lanjutkan. Sekian dan terima kasih. Yang saya hormati dan kasihi Pastor Vijen dan juga para pastor, Ketua STKPK Bina Insan beserta jajarannya, Sivitas Akademika STKPK Bina Insan Samarinda, para suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang baru saja menerima Missio Karunika yang berbahagia. Terus bertambahnya katekis bagi gereja sungguh merupakan berkat dan rahmat yang khusus, karena mereka itu telah menjawab panggilan Tuhan untuk menjalankan tugas perutusan sebagai katekis. Dan tugas itu merupakan sebuah tugas yang mulia, tapi sekaligus juga tugas yang sangat penting bagi perkembangan gereja, karena mereka diutus untuk mewartakan kabar gembira, mewartakan Injil, memberi katekese, baik kepada mereka yang sudah dibaptis, tapi juga kepada mereka yang mau bergabung dengan gereja Katolik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan selamat dan profesiat kepada Anda sekalian yang sudah menerima Missio Karunika ini. Syukurilah tugas perutusan itu, karena itu datang bukan hanya dari lembaga sekolah tinggi, tapi sungguh datang dari Tuhan sendiri. Maka hendaknya Anda menerima dengan suka hati, dengan gembira, seraya berharap, agar supaya dalam tugas-tugas pewartaan di kemudian hari yang akan Anda emban, sungguh Anda bisa mengembannya dengan setia karena penyertaan Tuhan. Kita sekalian sebenarnya juga menjadi utusan-utusan Tuhan dimanapun kita berada, baik dalam keluarga maupun di tengah masyarakat dan juga di tengah jemaat. Karena kita sudah menerima perutusan Tuhan untuk mewartakan kabar gembira kepada siapapun, agar semakin banyak orang yang menerima kebenaran yang sejati, menjadi percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Tentu untuk menjalankan tugas itu semua kita memerlukan bantuan dan rahmat Allah. Oleh karena itu malah kita mohon berkat-Nya. Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan dan selama-lamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil. Misa sudah selesai. Amen.